Lagi bersama saya Fausan dari FS Trader Community. Di materi kali ini termasuk materi yang ketiga. Materi yang sebelumnya, yang pertama kita bahas materi dasar tentang tren. Materi yang kedua tetap materi dasar basic tentang support dan resisten. Nah, di materi yang ketiga ini saya akan tetap membahas materi dasar basic, yaitu tentang konsep-konsep utama trading, supply and demand. Jadi supply and demand ini saya jadikan sebagai indikator utama dalam menganalisa atau trading. Kenapa sih saya menggunakan supply and demand sebagai konsep atau indikator utama dalam bisnis trading ini? Karena menurut saya bisnis trading sama persis tidak ada bedanya dengan bisnis real atau bisnis dagang pada umumnya. Sesuai dengan hukum ekonomi, beli di saat harga murah, jual di saat harga mahal. Nah, secara simpel ya, kita akan masuk ke dalam materi pembahasan, yaitu supply and demand. Supply and demand, apa sih pengertiannya supply and demand itu sendiri? Oke, kita akan bahas satu persatu secara detail ya. Supply, stok atau keterbatasan barang, atau keterbatasan barang, atau ada juga yang bilang penawaran atau simbolnya minat jual. Minat jual dalam trading nanti kita sebut sebagai seller, atau di sini nanti area atau zona jual, zone sell ya. Oke, ini pengertian tentang supply. Jadi supply itu sendiri bisa dikatakan stok atau keterbatasan barang, atau penawaran minat jual bisa. Dalam trading saya akan sebut supply ini sebagai area jual atau seller. Sedangkan demand sendiri permintaan atau minat beli atau buyer atau area zona beli, buy zone ya, zona beli. Oke, itu pemahaman secara simpel tentang supply and demand dalam bisnis trading nanti. Kita akan terapkan dalam trading. Indikator utama supply demand seperti apa sih kalau kita terapkan di dalam menganalisa market di dalam trading ini? Pengertian secara detail dalam trading, supply and demand itu sebenarnya area atau zona yang menunjukkan ketidakseimbangan. Jadi zona and demand ini area atau zona. Kalau saya tanda ini area atau zona harga yang menunjukkan ketidakseimbangan. Kalau kita istilahkan biasa disebut signifikan imbalance ya. Kalau ketidakseimbangan itu imbalance, balance seimbang. Signifikan imbalance antara permintaan dan penawaran, buyer dan seller. Permintaan dan penawaran, buyer dan seller, di mana biasanya institusi keuangan atau big player ini institusi keuangan bisa, atau liquidity provider ya, bank-bank besar, meninggalkan jejak order buy atau sell. Jadi ini pengertian sebenarnya. Jadi kalau supply itu berarti meninggalkan jejak order sell karena area jual, sedangkan demand berarti meninggalkan jejak order buy. Oke, itu pemahaman tentang supply and demand. Praktek dalam menganalisa di dalam chart atau grafik supply and demand itu seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan bahas jenis-jenis supply and demand itu sendiri. Supply and demand ini terbagi menjadi 4 jenis. 2 jenis yaitu zona supply. Jadi yang pertama zona supply atau area sell. Jadi kalau supply pasti area sell. Area sell yang pertama rally base drop atau kita singkat RBD. Seperti apa bentuk grafik atau pola grafiknya rally base drop ini? Saya akan ilustrasikan dalam bentuk gambar. Rally, harga naik dengan penuh kekuatan, momentum yang kuat, rally dengan momentum yang sangat kuat. Kemudian terjadi perlawanan atau flat atau sideways atau
base, kemudian drop, harga turun. Ini yang dinamakan rally base drop. Jadi saya tandain rally, ini rally, base, ini base ya. Saya kasih tanda khusus base. Ini base, kemudian drop. Jadi drop ini istilah dalam trading turun, harga naik, buyer menguasain dengan momentum yang sangat kuat, rally, kemudian ada perlawanan seller, sideways atau flat atau base, kemudian harga drop, turun, seller berbalik menguasain. Istilahnya rally base drop. Kapan kita entry sell atau ambil keputusan untuk sell? Ketika harga kembali naik memasuki area base. Jadi harga naik mendekatin ke zona base, di sini area base to sell, area sell. Ini zona sellnya di base dengan batasan resiko stop loss beberapa pip di atas zona stop lossnya. Kemudian harga cenderung akan bereaksi turun. Ini jenis yang pertama untuk area sell atau zona supply, rally base drop. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk candle atau langsung dalam contoh grafik rally base drop seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini mana harga rally base drop ini saya sudah mapping. Jadi harga naik 3 candle atau lebih, kemudian membentuk base, ada perlawanan, drop turun. Ini rally base. Kita tandain, jadi kalau saya gambar panjang masih bisa ya. Rally dengan kekuatan candle yang cukup signifikan, kemudian ada perlawanan base, kemudian drop. Kapan kita sell? Ketika harga kembali naik memasukin area zona base. Sell stop loss di atas zona. Kemudian harga akan bereaksi turun. Ini contoh rally base drop di dalam praktek grafik. Yang kedua, zona sell yang kedua itu di penerusan, yaitu drop, harga turun, membentuk base, kemudian drop lagi. Kita singkat DBD, drop, base, drop. Kalau rally base drop ini di pembalikan tren, biasanya terjadi di pucuk atas, pembalikan tren dari tren naik berubah tren menjadi turun, biasanya diawali dengan rally base drop ya di area supply. Yang kedua, jenis kedua zona sell atau area supply, drop base drop di penerusan atau di tengah. Seperti apa? Drop, harga turun. Drop dengan sama, harus cirinya dengan kekuatan atau momentum yang sangat kuat, membentuk base ya atau sideways, ada perlawanan buyer. Kalau ini seller yang menguasain, drop, terus ada buyer menguasain, membentuk base atau sideways, kemudian harga drop. Jadi ini terjadi di penerusan biasanya. Base-nya yang mana? Base-nya yang di flat atau sideways ini ya. Jadi base-nya yang di sini. Kalau kita singkat, ini drop, harga turun, base, ini base-nya, kemudian harga drop, ini drop. Jadi drop, base, drop. Kapan saatnya kita sell? Ketika harga kembali naik memasuki area base ya, harga akan bereaksi turun. Ini base, area terbaik untuk open posisi sell. Stop loss sama beberapa pip di atas zona supply. Oke, ini jenis yang kedua. Jadi drop, base, drop. Biasanya terjadi di penerusan atau di tengah. Contoh, saya kasih contoh langsung di chart, di grafik drop, base, drop. Dengan full penuh kekuatan ya, kita cari yang panjang-panjang, harga turun, drop, harga turun dengan penuh kekuatan, seller menguasain. Ini base, jadi base bisa diambil dari shadow, terus drop. Kapan harga sell? Ketika kembali ke zona atau area base, harga akan kembali drop. Ini drop, base, drop.
area sell, zona base, stop loss di atas zona atau di atas base. Oke, ini dua jenis zona supply. Yang pertama rally base drop, saya sudah kasih contoh di chart atau grafik. Yang kedua drop base drop di penerusan, saya juga sudah kasih contoh langsung di chartnya. Oke, yang kedua yaitu zona demand. Jangan lupa like, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini bosku. Follow juga media sosial kita fs.tradercommunity. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Saya Fauzan, see you to the next video.